Di video kali ini gue bakalan bandingin kedua HP ini. Ini adalah iPhone 8 dan ini adalah iPhone X. Nah, untuk keduanya sebenarnya kalau dari harga ini beda ya, tapi yang gue dapetin di video kali ini hampir-hampir mirip. Untuk iPhone 8 ini gue beli dengan harga 1 juta, dan untuk iPhone X ini yang ini gue beli dengan harga 1,8 juta ya. Keduanya harganya sama-sama 1 jutaan, tapi nggak sama 1 juta gitu. Yang ini 1,8, yang ini 1,1 juta pas. Nah, untuk kedua HP ini sebenarnya tahun rilisnya itu udah cukup lama, dan dia ini memiliki chipset yang sama. Nah, tapi bedanya hanya di RAM, karena ini seri 8 biasa, bukan yang 8 Plus. Langsung aja kita bakal keluarin HP-nya. Oke, ini dia HP-nya. HP-nya udah ada di depan kalian. Nah, untuk dari desain keduanya ini jelas berbeda, karena yang satu ini dia memiliki desain yang lebih kecil. Nah, kalian bisa lihat ya, ukuran layar, ukuran HP-nya juga lebih kecil. Untuk keduanya memiliki chipset A11 Bionic dan RAM-nya berbeda. Untuk iPhone 8 ini dia RAM-nya hanya 2 GB, karena dia seri 8 bukan 8 Plus. Kalau 8 Plus dia RAM-nya 3 GB dan chipsetnya sama dengan iPhone X. Untuk iPhone X ini dia RAM-nya 3 GB ya, dan chipsetnya itu A11 Bionic. Maka dari itu kita bakal bandingkan karena keduanya memiliki chipset yang sama. Apakah HP ini masih worth it di tahun 2023 atau enggak? Kita bakalan tes juga dari segi multitasking, dari kamera lebih bagus yang mana, dari panas lebih baik yang mana, dan dari segi main game lebih oke yang mana nih, karena keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Oke, kita bakal bahas dari desainnya. Kalau lihat dari depan jelas banget iPhone 8 ini udah ketinggalan, karena dia ini masih memiliki home button dan dia memiliki bezel yang tebal di bagian atas dan bawahnya. Sedangkan untuk iPhone X dia ini sudah tidak memiliki tombol home button lagi, jadi dia udah di swipe up caranya lainnya, dan dia udah menggunakan fitur Face ID, jadi nggak ada fingerprint lagi ya. Untuk HP-nya dari depan jelas sangat berbeda, dari ukuran layar, dari dimensi juga berbeda ya. Untuk bagian samping dia hampir-hampir mirip, cuman untuk iPhone X ini menggunakan stainless steel yang lebih mengkilap. Untuk di bagian belakang sama-sama menggunakan kaca ya. Keduanya kalau jatuh kena benda keras pasti pecah. Dan desain kamera yang berbeda. Untuk iPhone X ini memiliki desain kamera yang bertumpuk seperti iPhone 16. Seperti iPhone 16. iPhone 16 seperti iPhone X guys. Nanti kalian bisa lihat setelah rilis. Dan untuk iPhone 8 ini memiliki satu buah kamera seperti iPhone 7 ya. Tapi berbeda di bagian backdoornya yang udah menggunakan kaca. Overall seperti itu aja untuk desain. Sekarang kita bakal bahas dari layar. Untuk layar, kebetulan yang original ini adalah layar yang mana? Kalian tebak dulu. Yang original ini layar iPhone 8. Untuk iPhone X ini udah nggak ori. Kalian bisa lihat dari tingkat kecerahan dan kontrasnya ini berbeda banget ya. Lebih rich gitu untuk di iPhone 8. Di swipe-nya juga kalian bisa lihat nih, lebih smooth iPhone 8 guys ya. Meskipun untuk di iPhone X ini nggak terlalu buruk lah kualitas LCD-nya. Untuk bagian True Tone juga iPhone 8 ini masih on. Untuk di iPhone X ini sudah nggak ada ya. Makanya harganya kenapa murah, karena ya minusnya seperti itu. True Tone-nya off, LCD sudah pernah ganti. Oke, kita langsung aja bakalan tes multitasking. Untuk kedua HP ini lebih bagus yang mana nih guys? Karena keduanya sama-sama sudah menggunakan iOS 16. Oke, yang pertama kita bakalan buka. Oh ya, untuk sebelumnya nih WiFi-nya sudah terkonek. Kita langsung buka FaceTime aja. 1, 2, 3. Oke, untuk iPhone X dia lebih unggul ya, masuknya lebih dulu. Sekarang kita coba buka kalender. Sorry, kepencet. 1, 2, 3. Oke, keduanya sama ya, hampir nggak ada beda. Fotos 1, 2, 3. Oke, bareng juga. Kamera 1, 2, 3. Sama ya. Kita ganti kamera depan deh.
1, 2, 3. Oke, iPhone X lebih duluan, kamera depannya lebih cepet. Tapi dari kualitas sih sepertinya sebenarnya sama-sama bagus kameranya, cuman mungkin karena layarnya udah diganti bukan original, kan bisa lihat deh perbedaan warnanya. Untuk di iPhone X ini kayak lebih gelap, dan sedangkan di iPhone 8 ini jauh lebih cerah, kan bisa lihat ya. Ini untuk kualitas kameranya tuh. Ini karena pengaruh dari LCD, jadi display warna yang dihasilkan dari kamera itu nggak maksimal guys, bukan dari kamera yang diganti. Untuk kamera belakang juga sama tuh, kalian bisa lihat lebih jernih. Sebenarnya jernihnya sama, cuman warna yang direpresentasikan tuh berbeda. Gitulah bahasanya. Ini terusnya untuk mail, kita coba buka 1, 2, 3. Oke, iPhone X lebih unggul. Notes. Nah, kan juga bisa lihat ya untuk warna putih yang dihasilkan dari LCD juga berbeda ya. LCD ori itu putihnya putih banget, sedangkan yang ini agak ke kuning atau biru. Terusnya kita langsung buka App Store deh. Oke, barang ya. Settings. Oke, iPhone X lebih dulu. Mungkin di beberapa kasus, di beberapa case iPhone X lebih unggul dan iPhone 8 lebih unggul gitu. Buka Safari. Oke, sama. Message sama. Nah, overall untuk buka banyak aplikasi kayak gini dia nggak ada kendala dan nggak ada masalah ya. Masih tetap sama-sama oke dan lancar, cepet untuk multitaskingnya. Meskipun yang satu RAM-nya hanya 2 GB. Tapi untuk di iPhone apalah fungsi RAM, mereka nggak pernah nampilin juga RAM-nya tuh berapa di HP iPhone tuh. Nah, oke. Jadi untuk keduanya multitasking oke, lancar, nggak ada masalah. HP-nya juga masih sama-sama enak dipakai. Untuk speed testnya juga sama kan, tadi bisa lihat ya, kecepatannya juga sama. Nah, kita bakal bahas dari keunggulan dan kelemahannya dulu deh. Untuk iPhone 8 karena ukuran yang kecil dia lebih unggul dari segi apa ya dibilangnya ya, ergonomis. Dia lebih mudah dibawa, dimasukin ke saku lebih gampang. Untuk ngetik satu tangan pun lebih oke karena semua layarnya mudah dijangkau. Sedangkan untuk iPhone X, untuk pertama kali kalian yang pakai HP iPhone layar penuh itu agak sulit dikendalikan, karena kalian untuk menjangkau sudut-sudut LCD-nya tuh lumayan agak susah. Dan ukuran layar yang jauh lebih besar, nggak jauh ya, yang lebih besar dia ini ergonomisnya kurang mantap, dimasukin saku kurang nyaman. Tapi kalau dibandingkan dengan seri Pro Max, lebih nggak nyaman seri Pro Max sih, dan ini lebih mending. Ini kita bahas dari kedua HP ini ya, kelebihan kekurangan. Nah, terusnya untuk iPhone X tuh dia lebih cepet panas HP-nya ketimbang iPhone 8. Entah kenapa HP iPhone X ini banyak dijuluki sebagai HP setrikaan ya, mungkin karena memang performanya ya yang dihasilkan lebih bagus. Mungkin nanti kita akan tes juga di game. Untuk keduanya penampilannya seperti ini dengan harga yang sebenarnya dibilang sama sih enggak ya, harga aslinya tuh. Kira-kira kalau iPhone 8 ini tergantung kalian dapat tuh harganya di 1 jutaan. Mungkin lebih mahal dari yang gue dapat ya. Yang gue dapat nih 1 juta. Karena harga pasarnya tuh masih 1,7 ya untuk iPhone 8. Nah, sedangkan untuk iPhone X ini gue dapat 1,8. Karena minusnya sebagai berikut yang tadi gue sampaikan. Tapi mungkin kalian juga bisa dapat di harga 2,5-an. Nah, harganya sebenarnya berbeda 1 juta kurang. Tapi itu gimana kalian dapetin unitnya dan kondisi fisiknya sih. Kalau kita bahas keduanya hampir-hampir mirip harganya. Kita bakal bahas lanjut lagi. Untuk kedua HP ini masih oke dipakai ya, untuk sekedar multitasking. Terusnya untuk video, foto juga masih oke dan masih keren hasilnya. Kan bisa lihat juga tadi gue udah sempet, kita bakal foto ulang ya. Masih oke, cuman ini hanya penampilan LCD-nya aja yang bikin kualitas kameranya nggak sebagus iPhone 8 karena LCD-nya udah diganti. Sebenarnya mulus-mulus aja nih HP.
kayak gitu. Nah, untuk multitasking juga masih oke, lancar. Kita sekarang bakal coba masuk ke dalam game. Siapakah yang lebih unggul ke dalam gamenya nih guys? Kita buka PUBG Mobile ya. 1, 2, bentar. Satu, 2, 3. Ulangin. 1, 2, 3. Kita bakal lihat untuk kedua HP ini siapa yang lebih duluan masuk ke dalam gamenya. Oke, untuk iPhone X sepertinya lebih dulu ya. Jauh. Padahal dia memiliki chipset yang sama, tapi beda RAM mungkin kali ya. Jadi untuk ngeload gamenya jauh lebih cepat di iPhone X guys. Sedangkan untuk di iPhone 8 ini masih agak lambat dia. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, di sini kalian bisa lihat jelas perbedaan warnanya. Untuk LCD yang original, meskipun dia IPS, warnanya jauh lebih bagus dibandingkan iPhone X ini yang harusnya dia sudah OLED, tapi kalau LCD-nya udah pernah diganti, dia warnanya nggak bakalan sebagus LCD original guys. Kalian bisa lihat keduanya penampilannya berbeda ya dari segi warna nih. Jadi pastikan kalian kalau beli iPhone sih kalau bisa yang LCD-nya ori. Tapi untuk LCD yang udah nggak ori, kalau misalkan dia copotan pasti bagus kok. Kita bakalan ke grafiknya, karena dia memiliki chipset yang sama, otomatis kedua grafik ini tuh bakalan sama ya, bisa di smooth extreme keduanya. Untuk lobby juga bisa smooth extreme, paling mentok ya. Sedangkan kalau misalkan di SDR dia cuma bisa sampai ultra. Tapi kita nggak bakalan main di SDR ultra karena itu bikin HP-nya nge-lag nanti dan panas. Nah, oke. Kita main di smooth extreme. Kalian bisa lihat untuk keduanya saat ini sih masih sama-sama smooth ya. Dan kebetulan untuk LCD iPhone X ini dia lumayan enak ya. Udah kita pakai tes main, juga nggak ada kendala, aman banget, lancar. Kita bakalan masuk ke training mode dulu. Nah, oke, kita udah masuk ke training ground ya. Keduanya kita bakalan tes enak mana giroskopnya, terusnya dipakai main handlingnya lebih bagus yang mana. Ini lebih dulu untuk iPhone X. Nah, ini kelihatan banget warnanya, kalian bisa lihat ya. Untuk LCD yang bagus tuh yang bawaan dia memiliki kualitas warna yang lebih oke, lebih mewah lah. Sedangkan kalau untuk LCD yang sudah pernah diganti dia jauh lebih menguning kayak gini guys. Nah, ini kita bisa cek ya. Untuk giroskopnya dia seperti biasa ya, iPhone X ini bagus dan licin karena grafiknya dia smooth extreme. Nah, untuk di iPhone 8 juga sama, cuman enaknya layarnya ini warnanya ini color tone-nya keluar guys. Nah, sama licin juga karena smooth extreme. Jujur kalau dari handling sebenarnya iPhone yang memiliki jidat dan dagu kayak gini dia lebih enak karena kita nggak bakalan nemuin yang namanya kepencet oleh telapak tangan guys. Misalkan kayak mau tembak tuh lebih enak aja gitu. Tuh, lebih licin dan lebih agresif kitanya. Sedangkan untuk di iPhone yang dia memiliki jidat dan dagu kayak gini, kita akan agak sedikit kesulitan buat yang nggak biasa ya. Kayak gue sebenarnya nggak biasa, jadi harus pakai apa namanya casing buat membiasakannya gitu.
Kabel casing kan pinggirnya agak tebal, jadi dia nggak bakalan kena telapak tangan ya. Kalau kena telapak tangan maksudnya gini loh, kadang suka kepencet aja gitu guys, karena layarnya full kan. Sebenarnya kalau kalian udah terbiasa sih nggak masalah, cuman lebih nggak leluasa mungkin kalau pertama-tama. Pasti ada lah, misalkan lagi lari kepencet gini tuh, jadi diem gitu, jadi berhenti, jadi buka-buka segala yang nggak penting kayak gitu sih. Ini by experience aja ya. Kalau misalkan nggak enaknya kayak gitu, karena keduanya dia memiliki chipset yang sama, otomatis di FPS dan grafiknya nggak ada masalah ya. Coba kita masuk, kok nggak bisa ketemu mereka berdua ya. Nih, oke, kita bakalan tes juga kalau misalkan dipakai naik mobil. Keduanya nggak ada kendala ya, bagus. Cuman berbeda dari segi warna aja. Ini juga masih oke, masih aman. Nanti untuk panasnya kita bakalan tes juga pakai feeling, karena termometernya rusak guys. Dan udah kebaca lah, biasanya tuh iPhone X tuh sampai 40 derajat ya. Nah, sejauh ini iPhone 8 ini, kita lihat dulu ini panasnya di bagian logo Apple sih pasti ya. Oh, iPhone 8 lebih panas guys, lebih panas iPhone 8. Gue kirain iPhone X ini bakal lebih panas, tapi ternyata iPhone 8 jauh lebih panas. Ini masih agak anget di iPhone X, dan untuk di iPhone 8 dia panasnya super ya. Ini super panas banget, bikin nggak nyaman. Kayaknya kalau nggak biasa mungkin tangan kalian bisa kesemutan. Nah, untuk giroskop oke keduanya, cuman yang berbeda dari segi panas. iPhone 8 nih jauh lebih panas ya, meskipun dia menggunakan LCD ori, jadi kirain bakalan lebih ngaruh karena LCD-nya udah ganti, dia bakal lebih panas. Ternyata enggak, tetap iPhone 8 lebih panas karena memiliki RAM yang lebih kecil, jadi ngeloadnya tuh lebih lama dan lebih berat. Nah, jadi segitu aja video perbandingan antara iPhone 8 dan iPhone X. Jadi kan mungkin kebayang ya, kalau yang kemarin komen lebih mending 8 Plus atau iPhone X, kan udah ada bayangan, karena dari kedua HP ini tuh mirip ya, seperti iPhone 8 Plus dan ini iPhone X. Kalau misalkan kalian mau bayangin, iPhone 8 Plus dan iPhone X sebenarnya sama, mirip. Dengan hasil tesnya pasti mirip-mirip seperti ini, cuman perbedaannya hanya di panasnya aja mungkin, karena ini iPhone-nya lebih kecil jadi lebih panas kayak gitu, dan baterainya juga lebih kecil dia jadi lebih panas. Kalau di iPhone 8 Plus mungkin panasnya hampir seimbang, bahkan di beberapa case iPhone X lebih panas dari iPhone 8 dan lebih nge-lag. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Kalau kata gue sih dari kedua HP ini sama-sama bagus, cuman tergantung kebutuhan dan kalian pengennya tuh yang kayak gimana, dari desain kesukaan kalian dan dari budget kalian lagi, kembali lagi. Segitu dulu aja videonya. Jangan lupa seperti biasa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Mungkin next mau bikin compare HP apa lagi nih guys, komen di bawah ya.